aku tahu orang lagi koma itu masih bisa mendengar. Semoga aja mama kamu bisa mendengar semua yang aku ucapkan. Kamu ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Kenapa kamu pikir aku ngeliatin kamu begitu? Rasanya nggak ngeliatin deh. Siang ini pasti kamu belum makan. Kamu mau kan makan siang sama aku? Anggap saja ini ungkapan terima kasih atas apa yang kamu lakukan. Bisa-bisanya perempuan jahat itu berakting seperti itu. Wow, akting yang sangat luar biasa. Liatin aja Bu Indah, aku akan ngerjain kamu. Kok mati lampunya? Kok mati lampu? Dasar pembunuh. Ibu Indah pembunuh. Suara Aisyah? Gak mungkin, gak mungkin. Aisyah sudah mati, gak mungkin dia hidup. Hantu! 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 Ada hantu, ada hantu. Itu ada hantunya Aisyah. Itu di situ lihat tuh. Aduh, aduh, ini lampunya wes nyala. Enggak. Indah takut. Ini Indah takut. Jangan bikin malu kamu aja tuh. Indah. Tidak ada apa-apa mana? Tuh. Tidak ada apa-apa. Coba. Ya toh? Ya. Kamu gak ngeliat hantu? Ya. Gak ngeliat Aisyah? Mbak Yu, Yo. tapi tadi Mbak Yu dengar gak ada suara? Ibu-ibu dengar kan ada suara seperti suara-suara gitu? Hah? Masa? Tadi aku dengar ada yang ngomong kalau kamu itu pembunuh, maksudnya apa toh? Aku samar-samar dengar. Hah? Apa itu? Apa ya? Hah? Ada apa-apaan nih? Yoga. 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 Aisyah kena begal, Yoga. Apa? Aisyah dibegal? Mayatnya dijatuhin di sungai. Hanyut. Mama yakin sekali, Yoga. Aisyah sudah mati, tapi sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan, Yoga. Nggak mungkin. Aisyah pasti masih hidup. Mama bohong ya? Mama kamu memang bohong, Mas. Aisyah? Gak mungkin, ini hantu. Aisyah sudah mati, ini hantu. Takut, enggak. Enggak. Kamu lihat itu, mana ada hantunya, Pak? Tuh. Kamu tuh harusnya senang kalau dia masih hidup. Kok malah ketakutan kayak gitu? Enggak. Bersyukur toh. Iya. Aisyah. Syukurlah kamu gak apa-apa. Yoga, lepasin pelukan kamu. Tega banget sih meluk-meluk cewek lain di depan aku. Aku istri kamu, Ga. Sorry Syah, aku minta maaf. Nggak, aku tadi lega aja kalau ibu dari anak aku tuh baik-baik aja. Coba kamu jelasin, apa benar kamu dibegal? Hah, gimana ceritanya? Coba kamu tanya sama mama kamu.
Dia pasti tahu semua kejadiannya. Heh, apa maksud kamu bicara seperti itu? Maaf Bu Indah, saya tahu kok ibu yang udah nyelakain saya. Karena saya tahu dari dulu ibu nggak pernah suka kan sama saya dan Pelangi. Bohong, itu semua bohong. Mas Yoga, Mas aku nggak mungkin bohongin kamu. Bu Indah, saya tahu ibu sendiri kan yang udah nyelakain saya dan bikin angkot saya meledak. Oh, maaf Bu Indah, lebih tepatnya orang suruhan Bu Indah, iya kan? Ma, Yoga, ini bohong. Kamu mau memfitnah saya kan? Yoga, nggak mungkin lah Mama melakukan itu semua. Memangnya kamu pikir Mama ini jahat? Ini perempuan ya, mulutnya ya. Kamu tuh yang jahat, kamu fitnah saya. Mas, aku nggak mungkin fitnah ibu kamu. Bu Indah, aku nggak bisa tinggal di rumah ini lagi. Keselamatan aku dan Pelangi kalau tinggal di rumah ini terancam. Maaf Mas, aku harus pergi. Kamu jangan percaya sama perempuan itu. Yoga! Alasan aja, kebaca banget sandiwaranya. Sengaja tuh, memang dia mau bawa pergi Pelangi. Gak bisa dibiarkan. Bimina. Ya Allah, alhamdulillah Ibu Isa. Ibu Isa masih hidup. Ini benar-benar Ibu Isa kan? Alhamdulillah Allah masih melindungi saya. Maaf Bi. Mau dibawa kemana Bu? Maafin saya Bi. Bu Indah masih saja mencelakai saya dan Pelangi. Saya nggak bisa tinggal lama lagi di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, aku mohon kamu tolong jangan pergi, ya. Nggak bisa Mas. Tadi mama kamu mau mencelakai aku. Besok-besok siapa yang mau dicelakain? Pelangi. Aku nggak bisa biarin itu. Oke, aku akan janji sama kamu. Pokoknya mulai sekarang, aku akan jagain kalian berdua. Ya, hal seperti ini nggak akan terjadi lagi. Ya, aku akan jamin. Yoga, kamu jangan percaya sama perempuan ini. Kamu harus lebih percaya sama Mama. Mama ini yang melahirkan kamu, Nak. Saya juga heran. Udah jelas-jelas ketahuan kalau dia itu yang bohong. Kok masih aja dipercayain? Malah mamanya sendiri yang difitnah. Tahu gak? Kamu tuh gimana sih? Kamu lupa kalau aku istri kamu. Kok kamu malah belain dia sih? Gimana pun juga, Aisyah itu ibu dari anak aku. Aku tahu, kalian semua benci sama dia. Dan kalau sampai dia kenapa-napa, aku tahu itu perbuatan kalian. Aku nggak peduli ya, kalian itu keluarga atau bukan. Perbuatan kalian akan aku proses secara hukum. Puas kamu. Aku harus menyingkirkan Aisyah. Tapi bagaimana ya? Yoga pakai ngancem Udahlah. lagi. Percuma Ibu Indah terus menyakiti saya. Karena Bu Indah nggak akan berhasil. Diam. Jaga mulut kamu. Lancang sekali bicara sama saya seperti itu. Jangan pernah sentuh saya lagi. Saya bukan Aisyah yang lemah seperti dulu. Lepas. Kurang ajar. Aisyah sudah berani ngelawan aku. Aduh. Berani sekali kamu Aisyah. Kurang ajar sama orang tua. Yoga. Oh, sekarang dia mau acting buat ngejatuhin aku. Oke, kita lihat siapa yang lebih dipercaya. Cukup, Bu, cukup. Udah cukup Ibu memfitnah saya seperti ini.
Ma, ada apa nih sih, Ma? Aisyah, ini ada apa nih? Walah, iki piye toh? Kok padu terus ribut aja? Nggak bisa damai apa rumah ini? Hah? Yoga, biar mama yang ceritain ya. Mbak Yusri, Aisyah nih kurang ajar banget. Yoga, tadi mama didorong, kaki mama sakit, tangan mama juga dipelintir sama Aisyah. Enggak, Mas. Mas, itu semua bohong. Ibu kamu yang udah dorong aku. Tapi kenapa ibu kamu yang kesakitan, aku nggak ngerti, Mas. Kamu yang bohong, kamu yang pura-pura jatuh. Nah Yoga, kamu jangan terhasut omongan perempuan ini. Nggak mungkin kalau mama kamu itu acting. Lihat aja, mama kamu lagi kesakitan. Kamu udah lihat sendiri kan, Nak? Iya, Ga. Masa kamu lebih percaya sama dia sih daripada sama mama kamu sendiri? Dia tuh cuma mau ngancurin keluarga kita, Ga. Mas, percuma ya. Percuma aku ngomong sama kalian. Kalian nggak ada yang mau dengerin aku. Jangan pernah dekatin anak saya ya. Pura-pura sandiwara palsu kamu tuh. Mah, katanya kaki mama sakit, kok udah bisa berdiri? Jadi selama ini Mama pura-pura? Hah? Sebenarnya masih sakit kok, bener deh. Cuman refleks aja, mama nggak suka Aisyah tuh deket sama kamu. Aisyah, kamu tuh benar-benar licik ya. Saya tuh menyesal banget mengizinkan kamu balik lagi ke rumah ini. Ma, apa sih, Ma? Ma, udah, Ma. Kenapa sih cari ribut mulu? Udah deh. Aisyah, ayo. Aku anterin kamu ke kamar. Ya ampun, Mbak Yu, Sasa, Mira, lihat sendiri kan, astaga. Kenapa Yoga lebih memilih membela Aisyah, lebih percaya sama Aisyah daripada sama ibunya sendiri. Padahal kan benar-benar sakit, tadi dipelintir Mbak Yu, sakit banget astaga. Aduh. Sebenarnya kamu ini apa suka aku ajak makan di sini? Aku kan nggak tahu. Nggak apa-apa dong. Justru aku suka banget. Danaunya indah sekali. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba wajahnya ngelamun gitu? Nggak apa-apa kok. Aku cuma ingat aja. Begini, dulu aku dan Mama sering sekali melakukan piknik seperti sekarang ini. Sering makan seperti ini. Tapi tentu aja makanannya sangat sederhana saat itu. Ya, cuma makanan sederhana. Jadi Aisyah begini, dulu kehidupanku dengan Mama benar-benar kesulitan. Bahkan papaku meninggalkan aku dengan alasan ya karena kami sangat miskin. Jadi papaku itu tidak tahan hidup miskin bersama kami. Makanya aku dan Mama ditinggal. Kalau kata Mama, Papa menikah lagi dengan perempuan kaya. Ya, hidup kami saat itu benar-benar melarat. Bahkan untuk bisa mendapatkan makanan saja sulit sekali. Benar-benar susah. Orang bisa salah paham dengan kehidupanku. Rehan, kamu lapar, Nak. Mama minta maaf. Mama belum ada uang untuk beli makan, Nak. Maaf ya. Gak apa-apa kok, Ma.
Rehan. Ma, ini kan makanannya masih bersih, Ma. Kan ini dibungkus. Rehan makan ya, Ma. Rehan lapar. Mama mau. Mana? Makanlah. Kemudian suatu saat mamaku mendapatkan pekerjaan yang lumayan. Tuhan memberikan jalan. Mamaku menjadi seorang cleaning service di sebuah hotel. Ya, jadi ada kemudahan untuk kami. Kami dapat makanan yang cukup. Tidak ada lagi kekurangan. Pakaianku pun juga sudah lebih baik. Tapi rupanya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena tidak lama, kami mendapatkan cobaan berat. Karena tiba-tiba Mama dipecat dari tempat hotelnya bekerja. Menurutku itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk kehidupan kami yang selanjutnya. Kau tahu kan, nasib seseorang tidak ada yang tahu. Begitupun nasib aku dengan Mama. Begitupun kita berada di sini. Ini di luar rencana. Saat itu sangat jelas, Mamaku benar-benar sedih. Karena Mama merasa tidak bersalah. Mamaku dipecat. Padahal kamu tahu, Mamaku itu adalah orang jujur yang kukenal. Tidak pernah Mamaku berbohong. Dan kamu tahu tidak, yang membuat aku betul-betul sakit hati, membuat aku tambah sedih. Kamu tahu apa masalahnya? Aku nggak tahu. Jadi begini Aisyah. Aku mencuri dengar kalau ternyata ada tamu yang menuduh Mama melakukan pencurian. Dan wanita itu adalah istri kedua papaku, wanita kaya itu. Tega-teganya dia menuduh Mamaku. Tega-teganya dia menyuap orang di hotel itu. Supaya Mamaku bisa diusir dari tempat kerjanya di hotel itu. Keterlaluan sekali kan? Sejak itulah aku bertekad menjadi orang kaya. Aku punya keinginan bahwa aku dan Mamaku tidak akan kekurangan. Tapi anehnya Mamaku tidak pernah mengatakan siapa wanita itu. Mamaku itu orangnya pemaaf. Mamaku selalu bicara apa adanya, tidak ada yang disembunyikan, dan tidak pernah punya dendam. Wanita yang sangat tegar. Entah Tuhan menciptakannya dari apa. Dan sekarang, orang yang sebaik Mama terbujur di tempat tidur. Dalam keadaan koma. Jadi di saat-saat seperti ini, di saat Mamaku sedang koma tidak berdaya di tempat tidurnya, aku merasa benar-benar seperti sebatang kara. Aku sendirian. Komanya Mama membuat aku benar-benar hampa di dunia ini. Aku tidak punya siapa-siapa selain Mama. Rehan, nih. Rehan, aku bisa merasakan masa kecil kamu. Tapi pasti mama kamu bangga sekali karena dia punya anak laki-laki sehebat kamu. Dan ingat ya, Allah gak pernah tidur. Dia selalu mendengar doa umat-umatnya. Jadi kamu jangan putus berdoa. Dan yakin
Pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kamu dan ibu kamu. Amin. Aisyah, kata-katanya betul-betul menyejukkan hatiku. Aku belum pernah bertemu dengan wanita seperti dia. Aku harus cari akal. Gimana pun caranya, aku harus bisa dapetin bukti kalau Mama Indah dan kroco-kroconya itu jahat. Aku harus punya senjata untuk menjatuhkan mereka. Pelangi, bentar ya, Mama mau ke toilet dulu. Ini kesempatan kita untuk nyingkirin Pelangi, Ma. Ini kesempatan emas. Ayo. Loh, Pelangi dibawa? Mau kemana lagi mereka? Sasa? Mira? Sasa! Jeung Mira! Tunggu! Kalau kayak gini kan seru. Aku jadi punya bukti. Kejebak nih ya. Ma, ini ada truk sampah. Udah kita buang Pelangi di sini aja, Ma. Oh iya, Ayo sebelum ada yang lihat, Ma. Ayo. Mau diapain? Mau diapain? Aduh. Sasa, Jeung Mira, jangan dong. Masa Pelangi mau dibuang? Jeung Mira, saya itu masih sangat memerlukan Pelangi untuk nyetir yoga. Saya nggak mau loh, yoga selalu punya pikiran kalau saya selalu saja ingin menyingkirkan Aisyah dan Pelangi. Jangan dulu deh, mendingan nanti aja. Kalau yoga udah benar-benar kembali normal seperti dulu, baru kita singkirkan Pelangi. Ya, Sasa ya, tenang aja Sasa. Mama punya cara banyak banget untuk menyingkirkan Pelangi. tapi Jeng, buktinya selama ini kan selalu gagal. Mulai dari usaha Jeng untuk menyetrum Pelangi gagal. Ngeledakin angkot, nyatanya Aisyah juga masih tetap hidup. Nyuruh geng begal untuk ngebegal Aisyah juga gagal. Terus gimana dong? Iya, tapi kan masih banyak cara. Luar biasa. Kalian itu memang luar biasa ya. Benar-benar jahat. Kamu mau menyingkirkan Pelangi kan? Dan kamu mau menyingkirkan aku. Kalian itu memang luar biasa. Luar biasa jahat. Tenang aja. Semuanya udah ada di sini. Nih, Tenang aja Sasa, Mama punya cara banyak banget. Terus kamu mau apa? Mau apa? aku mau apa? Ya aku sih tinggal ngasih tahu yoga ya. Dan tugas yoga adalah ngejeblosin kalian ke polisi. Benar-benar perempuan gak tahu diri. Licik. Kamu mau nyuruh yoga supaya jadi anak durhaka? Mau ngotorin tangannya yoga? Terlaluan kamu tuh Aisyah. Apa? Aku sih nggak peduli ya. Kalian tuh luar biasa. Luar biasa jahatnya.
Aku tinggal kasih ini aja sama Mas Yoga. Ya. Aisyah, jangan! Aisyah, Aisyah tunggu! Aduh, gawat nih. Ya, harus dikejar dong. Ayo. Aisyah! Aisyah! Matikan handphonenya! Ya, Aisyah! Ini! Matikan handphonenya! Aisyah! Hai, Jeng Mira. Larinya kencengan dong. Aduh, astaga. Aduh. Buru, ayo, cepat. Aisyah! Aisyah! Ambil Sasa, ambil, rebut. Jangan! Sekarang kamu gak punya bukti lagi. Bagus, Sasa. Buktinya sudah hancur kan? Sudah, Ma. Oke. Rasakan kamu, Aisyah. Kamu sekarang udah gak punya bukti apa-apa. Anak saya gak mungkin percaya lagi sama kamu. Kita lihat aja nanti. Sini Pelangi. Capek banget ya. Mas, aku takut banget, Mas. Aku bener-bener takut. Aisyah, kamu kenapa? Tadi Bu Indah, Mama Mira, dan Syasha mau membuang Pelangi. Mas, aku takut banget, Mas. Tapi untung aku mendapatkan videonya. Aku mendapatkan bukti kalau mereka mau buang Pelangi. Nih, Mas. Sasa, Jeng Mira, jangan dong. Masa Pelangi mau dibuang? Jeng Mira, saya itu masih sangat memerlukan Pelangi untuk nyetir Yoga. Saya nggak mau loh, Yoga selalu punya pikiran kalau saya selalu saja ingin menyingkirkan Aisyah dan Pelangi. Jangan dulu deh, mendingan nanti aja. Kalau Yoga udah benar-benar kembali normal seperti itu. Terlaluan mereka. Kita nggak bisa diam aja nih. Ini harus ikutin proses hukum. Mas, kamu mau kemana, Mas? Tunggu, Mas. Kamu mau laporin mereka ke polisi? Nggak usah, Mas. Aku nggak mau kamu jadi anak durhaka. Kamu nggak boleh melakukan itu. Itu aku harus gimana? Kan aku nggak mungkin dong diam aja. Kamu nggak usah khawatir. Aku punya cara lain, Mas. Cara apa? Kamu alihin semua harta warisan kamu sama Pelangi. Mas, aku bukan matre, kamu jangan salah paham ya. Aku lakuin ini semua demi keselamatannya Pelangi. Toh di umur 21 nanti dia baru berhak kan. Selama ini masih kamu yang menguasainya, Mas. Percaya sama aku, Mas. Ini semua aku lakukan demi Pelangi. Aku nggak akan minta sepeser pun. Ini adalah salah satu caranya, Mas. Membuat Pelangi selamat. Aku nggak mau Pelangi kenapa-napa. Bisa dong Yoga, ini nggak bisa. Pak, bukannya telepon dulu bagaimana sih? Kamu sengaja mengumpulkan kita semua di sini, ngundang pengacara kita dan notaris keluarga kita hanya untuk mengasih tahu kalau harta keluarga kita akan jatuh ke Pelangi. Nggak bisa Yoga, Pelangi masih kecil. Sampai dia umur 21 tahun. Sekarang masih aku yang ngatur. Tapi kamu bilang dulu dong sama Mama. Nggak bisa langsung begini aja mendadak. Kamu harusnya telepon saya dong. Lancang banget kamu udah mulai berani ya. Mau saya pecat kamu tuh. Yoga,
Seharusnya ya kamu ngomong dulu sama mamamu, sama Bude, sama yang lain. Gak bisa sembarangan begitu toh. Itu benar harusnya begitu dong. Aduh, kalau begini caranya bisa mati cepet nih Mama. Senyum kamu ya, hebat. Ini semua gara-gara kamu nih. Kamu sengaja menghasut Yoga ya, biar Yoga melakukan ini semua. Hartanya jatuh ke tangan anak kamu. Udah, ini nggak ada sangkut pautnya. Ini ada sangkut pautnya sama dia. Udah nggak usah bawa dia. Mama tahu banget. Ya ini buat otaknya apa? dia. Ma, ingat nggak kakek ngomong apa? Hah? Semua harta jatuh di tangan aku saat aku umur 25 tahun dan punya anak. Oke, jadi sekarang aku jatuhin semua ke Pelangi. Terserah deh, kalian mau gimana? Mau tanda tangan? Atau kelakuan kalian semua, aku laporin ke polisi. Kelakuan? Maksudnya? Mau laporin ke polisi? Yoga, kelakuan apa memangnya? Kamu mau laporin apa coba? Apa Yoga sayang? Apa sih? Sasa, Jeng Mira, jangan dong. Masa Pelangi mau dibuang? Jeng Mira, saya itu masih sangat memerlukan Pelangi untuk nyetir Yoga. Saya nggak mau loh, Yoga selalu. Hebat banget ya kamu Aisyah, luar biasa. Pinter banget. Kamu bikin kita supaya kita percaya. Buktinya sudah hancur, ternyata masih ada bukti lain. Banyak sekali handphone, rupanya handphonenya banyak. Kita kalah pinter sama dia. Gak, kamu tega banget sih sama aku. Kamu mau ngelaporin aku ke polisi. Kamu mau masukin aku ke penjara, gak? Oke Yoga. Kalau memang kamu maunya begitu, kita semua masuk penjara, oke. Gak ada masalah, udah terbiasa. Kamu memang kepengen banget ngeliat Mama membusuk di dalam penjara. Karena memang kamu tega sama Mama. Kamu lebih memilih dia daripada Mama. Justru karena aku nggak tega, makanya aku bikin solusi seperti ini. Udah, kalian nggak usah khawatir. Kalian nggak akan jatuh miskin, kalian nggak akan hidup susah. Asal Pelangi tetap selamat. Itu aja syaratnya. Gak bisa gitu dong, gak? Gimana kalau nanti kita punya anak? Dia kan juga berhak. Apalagi kalau anak itu laki-laki. Itu udah aku pikirin, ya. Kalau nanti punya anak, dia akan dapat bagian. Udah tertulis juga semua di sini. Tapi selama belum, semua dijatuh tangan Pelangi. Ayolah udah, jangan bawa waktu lagi. Yuk, tanda tangan. Gimana Mbak Yu? Terserah kamu lah. Oke. Wes. Oh, bagus. Sekarang semuanya aman. Pelangi sudah aman. Sebentar lagi, aku bisa kembalikan dia kepada Aisyah. Mbak Yu, gimana ya? Kok bisa sih Yoga punya pikiran seperti itu? Nyebelin banget. Jeng Mira, sekarang kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Mau Aisyah, mau Pelangi, udah gak bisa macem-macem lagi. Makanya Sasha, dari dulu Bude bilang apa? Kamu usaha supaya cepet hamil, punya anak. Iya, tuh sampai sekarang begini terus.
Telepon dari siapa? Bukan siapa-siapa, mah. Aku angkat dulu ya. Mbak Yu, aku tuh tadi sempat kaget banget. Gak nyangka, itu kan pengacara keluarga. Notaris juga lama kita pakai. Harusnya konsultasi dulu dong. Halo, kamu apa lagi sih? Halo sayang, gimana? Aku lihat buku tabungan aku, uangnya kok masih belum masuk sih? Uang cuma segini aja lama banget ya. Kamu mau transferin segera atau aku... Hendra, aku kan udah bilang sama kamu, aku nggak punya uang. Dan kamu harus tahu ya, sekarang semua hartanya Yoga itu jatuh ke tangan Pelangi. Jadi aku nggak bisa transfer kamu uang sama sekali. Pelangi? Gawat. Ada-ada aja sih Yoga. Hah. Harus ada cara. Biar aku bisa membalas dendamku. Mas, Aisyah, ada apa? aku mau ngucapin terima kasih sama kamu. Karena kamu udah mau lindungin Pelangi dan membuat pengalihan warisan itu. Kamu tuh memang ayah yang baik ya. Kamu sangat menyayangi Pelangi. Sebagai tanda terima kasih, nih aku buatin kopi buat kamu. Makasih ya. Ini kopi buatan kamu. Kok beda rasanya? Beda maksudnya, Mas? Beda sama yang dulu. Yang dulu biasa kamu bikinin. Tapi tetap enak kok. Syukurlah. Aisyah, kamu tuh nggak usah ucapin terima kasih. Emang udah seharusnya aku ngelindungin kamu sama Pelangi. Dan aku juga mau minta maaf. Selama ini aku kurang bisa melindungi kamu. Kurang bisa melindungi Pelangi. Aku minta maaf ya. Nggak apa-apa, Mas. Aku kan kesini juga untuk Pelangi. Diminum lagi kopinya. Tidur yang nyenyak ya. Mas Yoga itu baik banget ya. Dan dia kayaknya cinta banget sama Aisyah. Dia sampai rela ngelakuin apapun. Semoga Raihan bisa kayak Yoga. Aku jadi kangen sama Raihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bu, Ibu udah sadar? Kamu siapa, Nak? Aku Aisyah. Aku pegawainya Raihan. Aku sekaligus orang yang udah dia tolong. Ya ampun Bu, alhamdulillah ya Allah. Pak Raihan pasti seneng banget ngeliat Ibu sadar. Ini yang dia tunggu-tunggu. Sebentar ya Bu, aku akan panggilkan dokter dulu. Aisyah, ini benar. Mamaku sadar. Iya Raihan, mama kamu udah sadar. Tadi juga aku udah kasih tahu dokter. Ini Tarik. Ma, Rehan. Ya Allah, terima kasih. Mama, aku senang Mama sudah sadar. Sungguh ini keajaiban. Ini mukjizat. Dokter, ini benar-benar tidak bisa dipercaya, dokter. Pak Rehan, saya juga kaget. Ini merupakan kemujizatan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak Rehan. Ibu Anda sekarang sudah sadar kembali. Alhamdulillah. Rehan, apa kamu tahu selama Mama koma, Mama sering sekali mendengar suara anak-anak mengaji. Dan ada satu suara yang merdu sekali, suara seorang wanita. Mama sebenarnya itu suara Aisyah. Subhanallah. Terima kasih Aisyah, terima kasih. Tapi wajah kamu sangat mirip dengan Ashanti. Ma, dia bukan Ashanti. Dia Aisyah. Mereka itu kembar. Sekarang, Mama tidak usah banyak berpikir. Yang Mama butuhkan sekarang istirahat yang banyak. Supaya Mama cepat sembuh. Ya? Mimin anak, Mimi sayang. Dedek kan lapar. Yuk. Ayo dong, jangan cuma dijilat-jilat doang. Hah? Kamu lapar sayang? Hah? Bi, gimana Pelangi udah mau minum susu? Waduh, Bu. Dedek Pelangi ini masih nggak mau minum susu botol. Padahal ini lagi lapar. Terus gimana kalau Dedek Pelangi sakit, Bu? Pasti karena kemarin itu sempat disusui Aisyah. Pelangi pasti ingin minum ASI lagi. Aku harus bawa Pelangi ke Aisyah. Ya udah Bi, biar aku periksain ke dokter ya. Ini Bu susu botolnya. Nggak usah Bi, taruh aja. Oh ya udah. Gimana itu? Aisyah, Loh. kamu tuh apa-apaan kok
Pelangi mau diajak keluar, nanti kalau masuk angin gimana? Dia kan harus dijaga di rumah. Ini Bude, aku tuh mau kontrol ke rumah sakit. Ini kan waktunya vaksin. Oh iya, harus divaksin ya. Ya wes, enggak apa-apa. Jangan main angin yo. Iya Bude. Pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya. Ya. Makan yang banyak ya Bu, supaya Ibu cepat sembuh. Nanti kalau udah sembuh, kita bisa jalan-jalan dan aku yang antar Ibu. Benar ya Aisyah? Janji ya? Iya. Terima kasih Aisyah. Terima kasih untuk apa? Untuk semuanya. Terutama untuk mamaku. Aku terharu karena bisa melihat mama tersenyum lagi. Dan itu terjadi karena kebaikanmu Aisyah. Terima kasih. Rehan, sama-sama. Aku juga senang kamu ngelakuin itu. Ini sebagai tanda terima kasihku. Lebah! Pelangi, tuh Ibu. Kamu kangen kan sama Ibu? Ashanti, kamu jangan salah paham ya. Tadi aku sama Rehan itu nggak bermaksud ngapa-ngapain kok. Tadi dia takut sama lebah. Iya Ashanti, kamu tolong jangan salah paham. Tadi ada lebah dan bunganya aku buang. Ya, itu yang terjadi. Gak apa-apa, kok kalian jadi panik gitu sih? Biasa aja kali, kalian gak usah jelasin, aku tahu kok. Aisyah, dari tadi Pelangi rewel terus. Mungkin dia pengen susu, tapi dia nggak mau dikasih susu botol, dia pengennya ASI kamu. Kamu susuin gak? Ya udah, Pelangi biar sama aku aja ya. Aku mau kasih dia susu dulu. Dan aku mau ke ruangan aku. Ya, aku temenin ya. Ashanti, apa kamu dan Pelangi baik-baik aja di sana? Kamu tenang aja. Aku baik-baik aja, aku bisa jaga diri kok. Dan aku bisa jagain Pelangi dari perempuan jahat itu. Dan kamu tahu nggak? Yoga begitu mencintai kamu. Dan kamu nggak usah khawatir Aisyah. Karena kamu akan segera mendapatkan hak kamu. Karena Yoga sudah membuat surat wasiat untuk kamu dan Pelangi. Dia membuat itu karena dia begitu mencintai kamu. Ashanti, aku nggak ingin hartanya Mas Yoga. Yang aku inginkan keselamatannya Pelangi supaya dia nggak disakiti lagi oleh Bu Indah. Aisyah, sekarang kamu bisa tenang pokoknya. Karena 3 perempuan jahat itu nggak akan pernah nyakitin Pelangi dan aku lagi. Maksud aku itu kamu. Karena kalau sampai mereka menyakiti kamu dan Pelangi, mereka nggak akan mendapatkan harta Yoga. Ashanti, terima kasih ya. Kamu udah begitu berkorban banyak buat aku. Aisyah,
Kamu gak perlu berterima kasih sama aku. Kamu kan saudara kembar aku. Udah sewajarnya aku menolong kamu. Aisyah, aku cuma minta satu hal dari kamu. Aku minta kamu harus jaga hati kamu. Jangan sampai sesuatu terjadi di antara kamu dan Reyhan. Karena aku sangat mencintai dia, Aisyah. Dan aku gak bisa hidup tanpa dia. Kamu segitunya mencintai Reyhan ya? Aisyah, aku sangat-sangat mencintai Reyhan. Dia adalah hidup aku. Setelah ayah kita meninggal, hidup aku kelam, Aisyah. Aku hidup di jalanan, bahkan aku harus mencopet, Aisyah. Aku harus mencopet karena aku gak punya uang sepeser pun. Tapi kamu tahu, Reyhan yang membantu aku. Copet? Jangan lari! Copet! Ternyata dia yang sudah nyopet daerah ini. Udah, kita hajar aja dia. Hajar! Berhenti! Jangan! Berhenti! Hah? Ternyata perempuan. Mas, dia itu udah nyopet, Mas. Kenapa masih dibela aja? Tenang dulu. Aku yakin dia berbuat begini terpaksa. Misalnya karena untuk makan, makanya dia berani mencuri. Sudahlah, sekarang begini saja. Antarkan dia ke rumah sakit karena aku lihat lukanya cukup parah. Ya. Halo? Aku membutuhkan sebuah ambulans. Tolong diantar kemari. Aduh, kepala gue sakit banget sih. Suster, siapa yang bawa saya ke sini? Saya kan nggak punya uang buat bayar rumah sakit ini. Tenang aja, kamu nggak harus bayar. Pak Reyhan sendiri yang menanggung semua biayanya. Katanya, tadi kamu itu habis digebukin orang karena habis copet dia. Kamu sudah sadar benar? Lo? Kamu kenapa harus mencuri? Apaan sih lo? Gue kan butuh duit buat hidup. Kalau memang kamu butuh uang, bisa saja kamu bekerja kan, bukan mencuri. Misalnya bekerja di rumah sakitku ini. Bisa saja kan? Dan saat itu, aku jatuh cinta sama Reyhan. Kamu tahu nggak? Sejak ketemu, dia selalu melindungi aku. Dan saat itu juga aku sempat dekat sama Reyhan. Dan aku berharap aku bisa menikah dengan dia. Ashanti, insya Allah, semua itu akan terjadi. Kamu berdoa ya. Aku doain mudah-mudahan kalian itu berjodoh. Dan kamu bisa hidup bahagia sama Reyhan. Amin. Kamu bawa rantang makanan ini ke kantor Yoga sekarang. Ya. Makanan ini untuk makan siangnya Yoga. Ngapain sih mesti pakai rantang segala, udah kayak cewek kampung aja. Di depan kantor Yoga tuh udah banyak restoran bagus, mah. Udah nanti Sasha beli makanan dari restoran situ aja. Sayang, denger ya. Cara satu-satunya supaya kamu bisa mendapatkan semua harta Yoga, kamu harus punya anak. Tapi untuk saat ini kita ada pilihan. Udah deh, kamu nurut aja sama mama. Kamu kasih makanan ini sama Yoga,
supaya Yoga bertekuk lutut sama kamu. Ya, tapi kan nggak mesti pakai rantang segala, Mah. Sayang, kamu ngerti gak sih? Makanan ini udah Mama campurin sama Jampi supaya Yoga kelepek-kelepek sama kamu dan menuruti semua kemauan kamu. Jadi kalau Yoga makan makanan dari rantang ini, dia bisa bertekuk lutut di hadapan aku gitu, Mah. Betul sekali. Sekarang kamu cepet-cepet bawa makanan ini ke Yoga sebelum keduluan sama perempuan kampung itu. Dah, cepetan sana. Bener nih, Mah? Iya, benar. Oke deh, sama. Oke, hati-hati ya. Mudah-mudahan Yoga senang dibawain makan siang. Halo Sasha. Hendra. Bawa makanan. Ngapain sih di sini? Ya, wajar lah, aku kerja di sini, makanya di sini. Sasha. Lo ngapain di sini? Kamu habis dari mana? Gak. Dari kantor HRD. Hari ini Hendra mau kerja sama kita. Kamu ingat Hendra kan? Yang aku sempat tabrak. Ingat gak? Kamu ngapain di sini? Aku bawain makan siang buat kamu. Kebetulan lah. Tadi saya baru aja mau keluar makan. Udah, Hendra mau ikut makan? Enggak. Aku gak mau bagi Sasha. Ups, salah omong. Maksudnya aku gak mau bagi makanan Sasha. Makanan Sri khusus buat suami, aku gak mau ganggu. Aku pamit dulu ya, aku makan di luar aja. Ya udah, yuk kantor. Ya gak? Harusnya Mbak Yu tidak usah membiarkan Aisyah pergi membawa si Pelangi. Keuangan Indah kan tergantung Pelangi. Nanti kalau perginya lama, gimana nasib Indah? Aduh Indah, gimana? Aku mau nggak ngelarang dia. Pelangi itu kan mau divaksin. Anak dia nggak mungkin tuh aku larang. Iya kan? Ya iya ya. Ya mau gimana lagi toh Mbak Yu. Tapi untung aja Indah nyatet taksi yang dinaikin sama Aisyah. Indah catat nomornya. Indah tanya ke pool taksi itu. Dibawa kemana? Ternyata dibawa ke rumah sakit ini si Aisyah. Kita cek, ayo. Oh iya. Suster mau tanya, ada pasien namanya Pelangi? Sebentar ya saya cek. Baik kan begitu nanyanya Mbak Yu. Hari ini dokter anak-anak yang praktek berapa orang? Nah di mana ruangannya gitu. Vaksin soalnya. Ada Bu di sana. Oh, ayo Mbak Yu. Itu benar-benar Indah. Indah, aku mohon waktu sebentar aja untuk bertemu sama Mas Halim. Rehan tadi malam panas tinggi. Dan dia terus memanggil-manggil nama papanya, aku mohon. Enggak, saya tidak akan mengizinkan. Mulai detik ini, kamu tidak boleh lagi ketemu dengan mantan suami kamu. Karena dia hari ini sudah menjadi suami saya. Kamu harus ingat, gara-gara saya, hutang piutang suami kamu itu sekarang lunas. Jadi tolong kamu pergi. Kalau kamu nggak mau pergi, saya usir kamu. Sapam sini. Indah, aku mohon. Enggak, Aku mohon. enggak. Pergi saja. Sebentar saja. Indah. Pergi jauh. Indah, demi Raihan, Indah. Iya, itu Indah. Itu benar-benar Indah. Aku harus bicara sama dia. Aku harus bicara. Mama mau kemana? Hah? Mama kalau butuh sesuatu, bilang pada suster, Jangan pergi sendiri ya.
Tidak apa-apa, Rehan. Mama hanya pengen jalan. Mama hanya pengen keluar. Ashanti, aku nggak bisa pisah sama anak aku masih kangen sama dia. Aisyah, kamu yang sabar ya. Kalau udah waktunya kamu nggak akan pisah lagi sama Pelangi. Ya, kamu harus kuat. Dan perempuan jahat itu biar aku yang urus. Oke? Aku titip Pelangi ya. Iya Aisyah.